Sambil menunggu yang lain 5 menit lagi ya. Hari ini kita akan belajar membuat array dan matrik juga persamaan linear pada MATLAB. Boleh sambil dibuka aplikasi sama modulnya ya. Jadi pertama itu kita akan membuat array atau baris pada sebuah matrik. Ini juga sama aja kayak membuat vektor. Kalau membuat array itu layarnya kelihatan ya? Kelihatan, Mbak. Dia menggunakan kurung siku. Terus kita langsung masukin aja angkanya. Terus dikasih spasi sebagai pemisah. Misal contoh 1, 3, min 5. Tinggal di enter. Nah, dia keluar seperti itu ya. Terus ini kalau misalnya kita mau yang otomatis, tanpa mengetikkan manual seperti tadi, itu bisa kita coba, misal ada B sama dengan 1 sampai 6. Ini langsung enter aja, nanti keluar urutan dari 1 sampai 6. Nah, kalau ini titik 2, dia tuh nanti akan membentuk garis. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan titik koma, dia nanti akan membentuk kolom. Ya, jadi kalau menggunakan titik 2 nanti dia terbentuknya baris. Kalau menggunakan koma dan terbentuk kolom. Nah, ternyata dalam MATLAB itu kita bisa memunculkan perintah-perintah yang memang sudah ada di dalam. Misal kita seperti tadi ini kita ingin membuat sebuah array dari 1 sampai 6, kita tinggal mengetikkan seperti ini. Nah, di sini juga bisa kalau misal kita ingin membuat sebuah array dengan nilai awal, nilai akhir, dan selisih yang kita inginkan. Jadi, maksudnya itu sama dengan berapa nilai awalnya. Misal saya ingin nilai awalnya itu 1, terus selisih setiap bilangannya, selisihnya itu maksudnya misal dari 1 ke 2 ini kan selisihnya 1. Nah, misal di sini saya ingin selisihnya 2, terus dengan nilai akhir 7. Nah, kalau di enter keluarnya seperti ini. Jadi dia tuh selisihnya 2. 3 kurangi 1, 2, 5 kurangi 3, 2, 7 kurangi 5, 2 ya. Nah, kalau misal tanpa selisih gitu, misal dari 1 ke 7, kita pengen ada 5, ada 5 elemen ini. Ini kita masukkannya itu
menggunakan fungsi linspace. Menggunakan kurung, bukan kurung siku ya. Nah, ini pemisahnya beda ya. Kalau yang nggak dikurung itu dia menggunakan titik dua, sedangkan kalau yang linspace ini dia menggunakan koma. Misal saya ingin dari 1 sampai 7 itu ada 3 bilangan. Nih, berarti dia munculnya itu 1, 4, dan 7. Terus kita juga bisa menggunakan fungsi logspace. Logspace itu untuk membuat array dengan elemennya itu 10 pangkat n. Jadi misal saya ingin membuat sebuah array apa ya? Sama dengan 10 pangkat 0, 10 pangkat 2, diakhiri dengan 10 pangkat 2 dengan 4 elemen. Yang munculnya seperti ini. Jadi dari 10 pangkat 0 sampai 10 pangkat 2, kalau kita menginginkan memunculkan 4 elemen, dia akan muncul seperti ini. Dan masih banyak yang lain bisa dilihat sendiri di modul. Terus kalau membuat matriks, caranya juga sama. Misal ada matriks A dengan baris pertama itu 1, baris pertamanya 1, 3, min 5, 10, dan 3 ya. Terus untuk membuat baris keduanya kita pisahkan dengan tadi titik koma. Terus masukkan nilainya. Ini harus sama ya jumlahnya. Nanti dia muncul sendiri. Nah, bisa nggak membuat matriks dengan fungsi-fungsi yang udah kita ketahui tadi. Misal baris pertamanya itu X sama dengan dari min 4 sampai 2 dengan jumlah elemen 4. Terus untuk baris keduanya misal Y sama dengan dari 1 sampai 5. Terus untuk baris ketiganya menggunakan fungsi linspace dari min 20 hingga 0 dengan 5 elemen. Terus nama matriksnya B. Tinggal kita tulis X, Y, Y, Z.
Nah, dia akan muncul seperti perintah di atasnya. Kita coba contoh yang ada di halaman 17. Kalau tadi membuat array otomatis bisa, maka di sini juga membuat matriks otomatis bisa ya. Misal ini sebenarnya coba sendiri juga mudah ya. Misal kita ingin membuat matriks 4 kali 4, maka akan muncul matriks seperti ini. Nah, kalau kita ingin merubah bentuk matriks kita bisa menggunakan fungsi reset. Kita ingin menjadi matriks berukuran 8 kali 2 ya. Dari 4 kali 4 diubah menjadi 8 kali 2. Nah, ini kalau misalnya matriksnya dalam ukuran yang besar, itu kita juga bisa mengetahui seberapa ukuran matriks tersebut dengan menggunakan fungsi size. Ukuran matriks B yaitu 8 kali 2. Dan yang lainnya ini bisa dicoba sendiri. Terus operasi matriks. Misal ini dari matriks A ini kita ingin setiap elemennya ingin dikurangi dengan 1, maka fungsinya itu misal hasil pengurangannya A1 ya. A1 sama dengan A min 1. Ya, sesuai ya. Itu 16 kurangi 1 jadi 15, 2 kurangi 1 jadi 1, 1 kurangi 1 jadi 2, dan seterusnya. Nah, misal kita juga ingin mengganti elemennya itu dikurangi 2 kemudian dikali 1. Berarti A min 2 yang 1 ya, misal dikali 2 gitu. Ini bisa dibagi juga atau dipangkat juga sama. Nah, dalam matriks itu kan ada operasi seperti transpose, inverse,
dan juga determinan ya. Di sini juga kita bisa menggunakan fungsi yang ada di MATLAB untuk otomatisasi memunculkan 3 operasi tadi. Nah, misal kita ingin mencari A transpose. Ini tinggal kita ketikkan A petik aja sama dengan tinggal A petik aja terus langsung enter udah langsung ketemu. Jadi sebenarnya MATLAB itu memudahkan kita dalam pengoperasian fungsi-fungsi gitu ya. Terus kalau kita mencari determinan tinggal ketik get seperti biasa. Nol. Terus inverse juga sama, tinggal diketikkan inverse A. Nah, untuk materi matriks udah selesai sampai sini aja. Terus yang kedua itu persamaan linear. Kalau persamaan linear itu kan biasanya bentuknya itu kan A1X, kemudian A2X, A3X, dan seterusnya gitu ya, sama dengan berapa gitu. Nah, itu juga bisa kita masukkan ke dalam MATLAB dengan bentuk matriks. Bisa dilihat modul itu halaman 20. Bentar, saya share modulnya. Sudah kelihatan modulnya? Sudah, Kak. Misal kita punya SPL seperti ini ya, X1 plus 2, X2, X3, dan seterusnya ini, kita bisa ubah dalam bentuk matriks seperti yang sudah dijelaskan seperti ini ya. Jadi ini 1x1, di sini 1, 2x2, sini 2, 3x3, sini 3, sama dengan 326 ya, dan seterusnya ini ya. Ini matriks A, di sini matriks X, dan di sini matriks B. Nah, gimana untuk menyelesaikan sistem persamaan linear ini? Kita bisa menggunakan matriks. Kita inputkan dulu A-nya. Ini terus kita inputkan matriks B-nya. Nah, kalau determinannya itu tidak sama dengan 0, berarti dia mempunyai penyelesaian X tunggal gitu ya. Tidak sama, determinan A-nya tidak sama 0, jadi dia punya penyelesaian X tunggal.
berapa X-nya, kita bisa menggunakan inverse. X sama dengan temunya. Sebentar ya, nunggu hasil. Atau cukup aja? Halo? Masih kedengaran? Ya, Kak. Kalau belum ada yang ditanyakan, saya sudahi dulu ya. Terima kasih atas kehadirannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Kak. wabarakatuh.